Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 6 MI Darun Najwa Kuangsan. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pada pembelajaran hari ini kita akan mendiskusikan tentang tema 6 kelas 6 muatan IPA tentang masa pubertas laki-laki dan perempuan. Namun sebelum kita belajar, kita awali dulu pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah siap ya untuk pembelajaran hari ini? Oke, kita lanjutkan. Nah, pada pembelajaran tema 6 muatan IPA, coba kalian buka buku paket kalian tema 6, subtema 1, pembelajaran 4 halaman 26. Pada halaman 26 itu kita amati ada suatu gambar di mana gambar itu menunjukkan fase atau tahap-tahap pertumbuhan dan perkembangan manusia, mulai dari kecil hingga dewasa. Nah, apakah dari kalian tahu bagaimana proses atau tahapan atau fase pertumbuhan dan perkembangan manusia? Dari gambar ini coba kita amati dan kita identifikasi bagaimana urutan atau tahap-tahap perkembangan dan pertumbuhan manusia. Yang pertama ada bayi. Setelah bayi itu tumbuh dan kembang menjadi balita, di mana balita ini singkatan dari bayi 5 tahun. Selanjutnya ada fase atau tahapan anak-anak. Seperti kalian yang sekarang berada di bangku SD MI itu dalam fase atau dalam tahapan anak-anak. Selanjutnya ada fase remaja, di mana remaja ini biasanya ada di tahapan SMP maupun SMA. Nah, selanjutnya adalah dewasa. Setelah dewasa, ini Bu Zila tambahi ya, ada tahapan yang namanya lansia. Lansia itu di mana umur atau fase tingkat lanjut usia untuk orang yang sudah tua. Nah, dari fase-fase ini kita akan bahas satu persatu bagaimana ciri-cirinya, bagaimana tanda-tandanya manusia dalam fase masing-masing. Namun, sebelum kita bahas fase masing-masing dalam proses pertumbuhan dan perkembangan manusia, kita kenali dulu atau kita fahami dulu apa sih perbedaan pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Nah, yang pertama adalah pertumbuhan. Pertumbuhan adalah proses bertambahnya ukuran dan jumlah sel di dalam tubuh manusia. Contoh, rambut bertambah panjang. Nah, sejak kecil kita memiliki rambut, akan tetapi semakin kita bertambah usia, semakin kita menuju fase atau tahap selanjutnya, maka rambut kita akan semakin panjang. Kemudian tubuh bertambah tinggi. Nah, manusia yang mengalami pertumbuhan itu akan mengalami tubuh tinggi ke atas maupun tubuh lebar ke samping, dan kuku bertambah panjang.
Jadi semakin bertambahnya ukuran atau jumlah sel di dalam tubuh kita, itu disebut dengan pertumbuhan. Sedangkan perkembangan adalah proses pendewasaan atau pematangan organ-organ tubuh manusia. Contohnya, seiring bertambahnya usia, manusia dapat berbicara dengan jelas. Awalnya, pada fase bayi, kita hanya bisa mengucapkan a, u. Akan tetapi, seiring bertambahnya usia, kita bisa mengucapkan satu kata, kemudian kita bisa mengucapkan beberapa kata sehingga menjadi suatu pembicaraan. Contoh yang lainnya adalah awalnya pada masa bayi kita hanya bisa merangkak. Nah, semakin berkembangnya pematangan organ-organ tubuh kita bisa berjalan. Dari sini kalian bisa memahami ya, apa itu pertumbuhan dan apa itu perkembangan. Jika sudah bisa memahami, coba kita analisa atau kita fahami, kita ketahui fase atau tahapan-tahapan pertumbuhan dan perkembangan manusia. Fase yang pertama, bayi. Kita dilahirkan pertama kali dalam bentuk bayi, dalam tahapan bayi, di mana bayi itu semuanya akan bergantung pada orang tua. Makan, minum, tidur, mandi, dan sebagainya itu tidak luput dari bantuan orang tua. Fase yang kedua adalah balita. Balita singkatan dari bayi 5 tahun. Bayi 5 tahun ini di mana dia bisa berjalan, berbicara, dan melompat. Nah, di sini balita itu fase atau tahapan di mana manusia mulai mengeksplor apa yang ingin dia kerjakan dan apa yang ingin dia ketahui. Fase yang ketiga adalah anak-anak. Pada fase ini, itu manusia mulai mandiri melakukan pekerjaan. Nah, karena sudah ada di bangku sekolah, SD atau MI atau TK, nah mereka bisa mengerjakan pekerjaan sehari-harinya mereka sendiri. Contoh, makan, minum, mandi, dan lain-lain. Karena di sini anak-anak itu biasanya sudah mempunyai rasa malu dengan teman-temannya. Fase yang keempat adalah remaja. Remaja, nah disinilah akan mengalami masa pubertas. Apa itu masa pubertas? Kita akan bahas selanjutnya. Fase yang kelima adalah fase dewasa, di mana seseorang atau manusia itu mampu berpikir dengan matang dan mulai berkeluarga, yakni antara usia 20 hingga 45 tahun. Nah, di sini sudah masuk fase dewasa. Oke. Tadi sudah dijelaskan Bu Zila sebelumnya bahwa di masa remaja itu manusia atau seseorang sudah mulai mengalami masa pubertas. Nah, apa sih masa pubertas itu? Nah, masa pubertas adalah masa perubahan dari anak-anak menjadi dewasa. Perubahan dari anak-anak menjadi dewasa ini biasanya terjadi pada laki-laki maupun perempuan. Laki-laki dan perempuan ketika sudah pubertas, mereka memiliki ciri fisik yang berubah. Nah, selanjutnya kita akan kenali ciri fisik pubertas laki-laki dan perempuan.
ciri-ciri masa pubertas laki-laki. Ketika kalian memahami video ini, coba kalian juga buka halaman 26 dan 27 buku paket tema 6 kalian. Sambil mendengarkan video, sambil memahami, dan kalian isi kolom-kolom atau jawaban yang ada di halaman tersebut. Ciri-ciri masa pubertas pada laki-laki. Yang pertama adalah tumbuhnya rambut di area ketiak dan kemaluan. Kedua, munculnya jakun di leher. Jadi pada laki-laki yang sudah memasuki masa pubertas, itu di lehernya tumbuh benjolan. Itu bukan penyakit, namun itu adalah jakun, tanda di mana laki-laki itu sudah memasuki masa pubertas. Ciri-ciri selanjutnya yaitu suara membesar. Jadi terjadi perubahan suara. Yang keempat adalah mengalami mimpi basah, di mana pada syariat Islam mimpi basah ini adalah salah satu tanda bahwa laki-laki itu sudah memasuki masa balik. Ciri selanjutnya adalah dada membidang. Nah, dada mulai terbentuk. Selanjutnya adalah massa otot semakin bertambah. Jadi otot-otot pada laki-laki yang sudah memasuki masa pubertas itu menjadi semakin kuat. Selanjutnya adalah tumbuh kumis atau jenggot atau jambang. Jambang itu di sekitar muka ya. Jadi kumis, jambang, jenggot itu rambut halus yang tumbuh di sekitar muka. Yang terakhir adalah tumbuh jerawat. Nah, kenapa tumbuh jerawat? Karena kulit-kulit yang sel kulit mereka mulai aktif, mulai memasuki masa pubertas. Nah, dari fase ini, di fase remaja ini mereka sudah tumbuh-tumbuh jerawat dan keringat semakin banyak. Kenapa keringat semakin banyak? Karena mereka sudah aktif melakukan kegiatan sehari-hari dan memicu hormon atau sel-sel organ tubuh mereka sudah aktif semua, maka dari itu tumbuhnya keringat semakin banyak. Nah, di samping laki-laki, perempuan juga memiliki masa pubertas. Yang pertama, ciri-cirinya adalah rambut-rambut halus mulai tumbuh di beberapa bagian tubuh. Yang kedua, payudara membesar. Yang ketiga, pinggul juga membesar. Yang keempat, mengalami menstruasi, di mana menstruasi ini adalah salah satu tanda dalam syariat Islam bahwa perempuan itu sudah memiliki akal balik. Mulai tertarik lawan jenis. Selanjutnya, suara lebih nyaring. Tumbuhnya jerawat. Tubuh bertambah berat dan tinggi. Nah, itu adalah ciri-ciri atau masa pubertas yang ada di laki-laki dan perempuan. Nah, selanjutnya kalian buka halaman 56 di buku paket tema 6. Setelah kita mengenali ciri-ciri fisik dari laki-laki maupun perempuan ketika mengalami masa pubertas, coba kita bandingkan masa anak-anak dan remaja pada laki-laki maupun perempuan. Sambil kalian memahami video ini, jangan lupa untuk menulis jawaban di buku paket kalian masing-masing. Ya, ciri-ciri masa kanak-kanak bagi anak laki-laki contohnya adalah sebagai berikut. Kulit masih bersih dari rambut halus, belum tumbuh kumis, suara masih asli, leher masih rata,
otot masih lemah. Nah, sedangkan masa pubertas kita sudah kenali sebelumnya ya. Tumbuh rambut halus di ketiak dan alat kelamin, tumbuh kumis, jambang dan janggut, suara jadi membesar, tumbuh jakun di area leher, dan otot semakin kuat. Nah, ini adalah perbandingan masa kanak-kanak dan masa pubertas pada anak laki-laki. Selanjutnya, pada masa anak-anak dan remaja di perempuan. Yang pertama adalah panggul masih kecil. Belum tumbuh rambut-rambut halus di area tubuh. Suara masih asli. Payudara masih kecil. Dan ciri masa pubertas bagi anak perempuan, panggul mulai membesar. Tumbuhnya rambut halus di ketiak dan alat kelamin. Suara jadi melengking. Payudara mulai membesar. Nah, itu adalah perbandingan antara fase anak-anak dan masa pubertas atau remaja pada laki-laki dan perempuan. Nah, ketika seorang laki-laki maupun perempuan ada di masa pubertas, mereka perlu menjaga kesehatan masing-masing. Mengapa? Karena disinilah fase di mana seseorang itu dinilai apakah mempunyai kecantikan atau mempunyai ketampanan dari kesehatan mereka masing-masing. Karena di mana di masa pubertas ini itu baik laki-laki maupun perempuan sudah mulai tertarik pada lawan jenis. Bagaimana cara menjaga kesehatan masa pubertas pada laki-laki? Yang pertama, mandi dan menggosok gigi secara teratur. Yang kedua, menggunakan pakaian yang menyerap keringat. Yang ketiga, rajin mengganti pakaian. Yang keempat, merawat wajah dan rambut secara baik dan teratur. Karena di fase remaja atau masa pubertas ini baik laki-laki maupun perempuan sudah timbul jerawat pada bagian kulit wajah. Nah, sekarang perempuan. Mandi, menggosok gigi, mencuci wajah dan rambut dengan teratur. Hampir sama ya. Menggunakan rok atau celana serta atasan yang sopan. Mengapa menggunakan pakaian yang sopan? Karena disinilah tubuh dari perempuan sudah mulai terbentuk. Semuanya sudah mulai membesar. Menjaga kebersihan pakaian dalam, terutama di alat-alat vital atau alat kelamin. Tidak menggunakan produk kecantikan sembarangan. Kenapa? Ketika seorang perempuan atau wanita menggunakan produk kecantikan sembarangan, maka akan timbul jerawat dan merusak sel kulit wajah. Nah, itu adalah penjelasan Bu Zila mulai dari perbedaan pertumbuhan dan perkembangan, kemudian ciri-ciri pada masa pubertas, bagaimana cara menjaga kesehatan ketika masa pubertas. Nah, giliran kalian sekarang, tugas tema 6 muatan IPA hari ini adalah buka buku paket kalian tema 6 halaman 65, kerjakan dan isi kolom yang ada di halaman tersebut, sesuaikan dengan jenis kelamin kalian masing-masing. Ya, hanya dicentang, ya atau tidak, beri kesimpulan. Kesimpulannya berupa apakah kalian sudah masuk di masa pubertas atau belum. Selanjutnya, yang kedua, kerjakan buku paket tema 6 halaman 113 sampai 114. Di situ kalian perlu mencari gambar, di mana gambar masa kanak-kanak dan masa dewasa atau remaja bebas. Kalian boleh print gambar, kalian boleh mencari gambar dari sumber lain, kemudian menggunting dan menempelkan.
Ingat, jangan digambar sendiri. Itu ya tugas kalian. Setelah selesai mengerjakan, jangan lupa kirim foto tugas kalian ke WA masing-masing wali kelas. Sampai di sini penjelasan Bu Zila. Semoga kalian paham dengan apa yang sudah dijelaskan. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.